Di dalam Yesaya 53 ayat 6, mari kita buka. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kita sekalian sesat seperti domba. Banyak orang sebenarnya telah tersesat, tapi mereka merasa tidak tersesat. Ya, ada jalan untuk menuju satu tempat yang dituju, misalnya ke arah kanan, tapi dia berjalan ke arah kiri. Dia jalan sepanjang jalan, terus dia jalan, dan dia tidak sadar bahwa dia sesat sampai dia masuk ke jalan buntu. Setelah ada jalan buntu, baru dia sadar, wah, bukan ini jalannya. Berapa banyak manusia, mereka terus berjalan sampai mereka buntu, ya, mentok dalam persoalan. Baru mereka coba, oh ternyata aku telah tersesat. Banyak manusia tidak menyadari kesesatannya. Cerita tentang anak yang hilang di dalam kitab Lukas, itu ada dua orang yang tersesat. Satu tersesat di luar, satu tersesat di rumah. Mungkin ketika kita membaca firman Tuhan, kita pikir anak sulung tidak tersesat. Anak sulung juga tersesat, karena dia tidak tahu apa yang namanya hati Bapa yang menyambut kembali adiknya, dan dia marah. Itu kesesatan. Ya, seharusnya dia juga turut bergembira. Tuhan berkata di dalam ayat tadi, khususnya bagian A, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Satu saat ada anak muda bilang ke saya begini, saya tanya kabarnya, apa kabarmu? Ya baik, yang penting hidup ini punya duit dan sukses. Oh salah, saya bilang. Kalau kamu mati, kamu kemana? Itu yang paling penting. Karena manusia beda dengan hewan. Hewan mati lenyap, gak ada urusan surga atau neraka. Tapi manusia mati, akan ada cerita kehidupan setelah kematian. Jadi kamu salah kalau berpikir yang penting sukses, banyak duit, ya menikmati hidup. Tidak. Bagaimana di dalam hidupmu kamu tidak tersesat. Amsal 21 ayatnya yang kedua saya akan baca. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Dalam terjemahan sederhana Indonesia saya tulis begini. Setiap orang menganggap pilihan hidupnya baik, tetapi Tuhanlah yang mengetahui dan menilai maksud hati. Nah, Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Jadi jalan kita itu harus sesuai dengan Yesus. Akulah jalan. Kita berpikir bahwa jalan kita itu yang benar. Ada si A ini dia merasa bahwa hidupnya benar. Dia menjaga seluruh sikapnya. Istilah orang sekarang jaga image. Dijaganya, tapi dia lupa menjaga hatinya. Bahwa di hatinya penuh kesungutan, di hatinya melecehkan orang, di hatinya menghina orang, di hatinya menganggap dia yang lebih gitu ya, walaupun dia nggak ngomong. Tapi di satu sisi ada si B yang kelihatannya dia mungkin sering dikritik orang, tetapi dia punya hati yang lebih baik. Saya melihat ya jalan hidupnya bagus di bumi ini, jalan hidupnya bagus. Saya percaya tidak ada orang yang sempurna, tapi bagi Tuhan, ketika hati kita cocok sama Tuhan, walaupun kita mungkin dinilai orang gak cocok di mata orang, tapi kita cocok di mata Tuhan.
jalan hidup kita akan bagus. Hatimu menentukan jalan hidupmu. Kamu bisa menyimpan hatimu yang jelek itu, tapi jalan hidupmu adalah bukti menunjukkan bagaimana hatimu. Banyak orang ya merasa dia yang benar, makanya saling mengkritik ya kan. Ini si A mengkritik si B, si B mengkritik si A mengkritik si C mengkritik ini. Ini ada hal yang perlu kita hindari ya teman Tuhan. Kita harus belajar bagaimana hidup kita di hadapan Tuhan benar. Ketika Tuhan berkata, akulah jalan, jadi bukan jalan kita yang benar. Ya, karena banyak orang katanya tadi di Yesaya, banyak orang menuntut jalannya sendiri. Tapi Tuhan bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ada orang, ya udah, ya mau jalan ke kiri. Dia nggak memikirkan, seolah-olah tidak ada hubungan hidupnya dengan firman. Saya percaya bahwa Tuhan mengendalikan alam semesta ini. Ya, kalau Tuhan masih mau alam semesta ini ada, semuanya ada. Tapi kalau Tuhan mau semuanya berakhir, semua akan berakhir. Dengan sepatah kata semuanya akan jadi. Ada orang takut sama manusia. Nanti apa kata orang? Nanti dia bilang begini. Jadi bisa disusunnya hidupnya sepertinya pas ijolon-ijolma. Lagi-lagi saya bilang, ya istilah orang Batak bilang, burjui daun. Kalau kamu mau benar, Tuhan bilang, aku lagi jalan dan kebenaran dan hidup. Betul gak kita menjadikan Yesus dalam hidup kita? Yesus itu jalan. Jadi kita harus mengikuti langkah-langkah yang Tuhan Yesus sudah buat. Dia kebenaran. Jangan kita sering merasa benar. Dia salah, saya benar. Dia salah, saya benar. Si A bilang si B salah, si B bilang si A salah. Stop. Kamu kembali kepada Tuhan. Yesus kata, akulah kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau enggak karena Yesus. Baik sampai kepada Bapa di bumi ini saat kita di bumi, ataupun sampai kepada Bapa saat kita di surga. Maksudnya apa? Di bumi ini kita bisa sampai kepada Bapaknya kan saat kita berdoa. Ya. Di bumi ini kita bisa sampai kepada Bapa saat kita berdoa. Berapa banyak orang Kristen? Ya, coba dihitung. Sampai umur kita sekian ini, tapi sudahkah kita bertemu dengan Bapa? Sudahkah kita bertemu dengan Bapa? Sudahkah kita bertemu dengan Bapa? Itu pertanyaan. Tanya hati kita. Sudahkah kita bertemu dengan Bapa? Tuhan berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Ada banyak orang bisa jadi orang Kristen, tapi mereka tidak bisa menjadi anak-anak Yesus yang sebenarnya. Itu terbukti saat kita ibadah, saat kita berdoa. Jawab diri kita sendiri. Saya bilang sama anak saya, satu kali aja kita punya pengalaman bertemu dengan Tuhan, itu dahsyat. Satu kali aja, karena pengalaman itu terlalu manis untuk dilupakan. Kita akan punya keinginan untuk, oh Tuhan, betapa indah hadirat-Mu. Kita akan berdoa, kita akan menghampiri Tuhan. Berapa banyak kita saat baca firman Tuhan, kita mendapat rema. Atau walaupun kita baca Alkitab 3 pasal satu hari, satu pasal satu hari barangkali, tapi gak pernah ada rema. Hambar dan kita lupa. Jangankan dapat rema, kita dapat sesuatu pun enggak. Kita nggak bisa ambil pelajaran apapun. Kita nggak bertemu dengan Tuhan. Baik lewat bacaan Alkitab, baik lewat doa, lewat ibadah. Nggak ada satu orang pun. Kenapa? Karena kita mengikuti jalan kita, Bapak Ibu. Ya, kita mengikuti mau kita. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Orang kalau sudah ke gereja, mereka berpikir mereka tidak tersesat.
Karena kalau orang sudah melayani merasa tidak tersesat. Bahkan mungkin pengkhotbah seperti saya ini tidak akan pernah merasa tersesat. Halo, coba ingat firman Tuhan yang menjadi bukti kesesatan dari orang-orang yang merasa nyaman dan merasa tidak tersesat. Di dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Bahkan ada orang yang berkata, aku melayani, aku bernubuat dan semuanya. Itu bukti kesesatan. Firman Tuhan berkata apa? Kamu sesat karena kamu tidak mengerti firman Tuhan. Di pagi saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Kenapa saya bisa bilang dia luar biasa? Karena dia hamba Tuhan yang selalu berjuang bertemu dengan Tuhan. Sekarang ini susah menemukan orang Kristen yang sungguh-sungguh bertobat. Sekarang ini susah menemukan pelayan-pelayan yang sungguh-sungguh memiliki hati Bapa. Sekarang susah menemukan hamba-hamba Tuhan yang bisa ketemu dengan Tuhan. Kadang-kadang orang yang ketemu dengan Tuhan dianggap aneh. Halo. Ada banyak kita sebenarnya tersesat di dalam, seperti anak sulung. Ada banyak orang Kristen tersesat di gereja. Ada banyak pelayan-pelayan pendeta tersesat di pelayanan. Buktinya, kamu gak ketemu dengan Tuhan. Kalau kamu tidak tersesat, kamu akan ketemu dengan Tuhan, baik di bumi ini maupun nanti di sorga. Ketemu dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, kita rasakan hadiratnya. Kita baca Alkitab, Tuhan buka seperti matahari yang membual-bual. Itu bukti orang bertemu dengan Tuhan. Jangan kita menjadi orang yang tersesat. Kamu sekalian sesat kata firman Tuhan. Kamu masing-masing memilih jalanmu sendiri. Aku mau begini, aku mau begini, aku mau begini. Tidak mau diatur. Kamu sesat kata Tuhan. Dan kita harus kembali kepada Gembala, kepada Tuhan pemelihara jiwa kita. Perempuan Samaria di dalam cerita Yohanes pasal yang keempat. Perempuan Samaria yang semua orang bilang, perempuan Samaria berdosa. Tapi Tuhan berkenan menyatakan diri kepada perempuan Samaria. Halo. Jadi kita berhenti menjadi orang-orang yang mengikuti jalan kita sendiri dan merasa bahwa jalan kita yang benar. Berhenti kita berpikir, aku benar, dia salah. Berhenti. Tapi pelajari kebenaran Tuhan, pelajari jalan Tuhan. Dan buktinya kalau kau sungguh-sungguh haus dan lapar, Tuhan bilang, Tuhan buat kamu akan ketemu dengan Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Mereka akan bertemu dengan Tuhan. Bukan nanti kalau mati. Di bumi ini ketemu dengan Tuhan. Betapa indahnya kalau kita masuk dalam persekutuan seperti ini. Ketika semua orang mencibir perempuan Samaria. Ketika Tuhan bilang kamu sesat, itu kepada siapa? Bukan kepada orang Samaria, kepada orang Israel yang adalah bangsa pilihan Tuhan. Hari ini juga mungkin Tuhan berkata kepada kita orang yang ada di gereja, kamu sesat. Masing-masing kamu mengikuti jalanmu sendiri. Kamu ingin matamu berdosa, kamu ikutin. Kamu pakai media sosial dan kamu puaskan matamu. Kamu sesat. Halo, berhenti untuk gak sadar bahwa kita sesat. Kalau kau belum pernah bertemu dengan raja segala raja di bumi, saat kau baca firman, saat kau berdoa, ada yang kau perlu bereskan. Kalau selama ini kita adalah bagian dari orang-orang sesat yang disebutkan ini, karena semua keinginan mata kita wujudkan, semua keinginan daging kita wujudkan, dan keangkuhan hidup kita pupuk. Emang susah ya kalau kita mau bertemu dengan Tuhan? Gak susah lah. Apa susahnya? Tuhan gak pernah kasih syarat-syarat yang susah ketemu Tuhan. Apa syaratnya? Kamu harus orang kaya, enggak kan? Kamu harus sarjana, enggak kan? Gak ada syarat yang susah. Kamu harus pergi mendaki gunung dulu. Kamu harus mengarungi samudra raya dulu. Gak ada syarat yang susah. Hanya hati yang mau tunduk saja, hati yang mau taat saja.
Kita belajar mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Kita mau belajar melibatkan Tuhan di dalam hari-hari kita. Kita jangan menjadi orang yang bisa terbawa arus. Kita menjadi orang yang gak mau ngikutin arus dunia. Di dalam Roma 12 ayat 2, berubah oleh pembaruan budimu. Dan di malam Natal ini bagi kita, kiranya Tuhan tidak menemukan lagi orang-orang yang tersesat. Masuk dalam hadirat Tuhan itu gak ada susahnya. Yang penting jangan kita najis. Orang yang najis apapun dibilang gak akan kesentuh sama roh Tuhan. Orang yang najis gak akan kesentuh sama hadirat Tuhan itu gak mungkin. Gak bisa. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Mungkin kita bisa bersandiwara di depan manusia. Mungkin kita bisa pintar semuanya, casingnya diperindah semakin hari semakin indah. Tapi ingat, yang saya tahu kalau sesuatu bukan dari Tuhan, buntutnya adalah kehancuran. Orang Israel sudah dikeluarkan Tuhan dari Mesir, tapi karena ada kesulitan, pencobaan, sebagainya, mungkin bosan dengan proses Tuhan, makan mana di padang gurun, Hanas, mereka bilang, Musa, kami teringat dengan bawang pre, kami teringat makanan yang enak-enak di Mesir, kami mau kembali ke Mesir. Nah Tuhan, saya sampaikan, kalau kamu sudah tidak tersesat, jangan bisa digoda iblis. Ya, saya bilang sama satu orang anak yang hidupnya jatuh bangun, saya bilang, berapa lama sih kamu dibodoh-bodohin iblis melulu? Iblis itu hanya memakai tipu daya, tipu muslihat. Jadi dia penipu. Masa kamu bisa dibodoh-bodohin? Saya bilang, iya. Jadi kalau kita jatuh dalam dosa, memilih ini, kita kan terlalu gampang untuk dibodoh-bodohin oleh iblis. Kembali, jangan menjadi orang yang tersesat. Begitu kita apa sih arti sesat? Kita tuh gak sesuai firman itu sesat. Jangan kalian pikir, oh sesat, saksi Jehovah. Halo, itu sesat di luar, sesat di dalam banyak. Sesat itu kita gak sesuai firman Tuhan. Sesat itu kita gak sesuai firman Tuhan. Sesat di dalam. Sesat versi anak sulung. Yang di luar sana sesat versi anak bungsu. Tapi sama-sama tersesat. Sama-sama perlu kembali. Sama-sama perlu ditobatkan dan disadarkan. Orang yang ketemu dengan Tuhan macam-macam. Ada yang seperti Musa 40 hari sama Tuhan di atas sana. Saya pernah bilang, pernah gak kita mikir 40 hari di Gunung Sinai sama Tuhan ngapain aja? 40 hari dia di sana ngapain aja? Gak ada handphone, gak ada TV, gak ada listrik, ngapain aja? Bertemu dengan Tuhan itu adalah satu bentuk supranatural yang gak bisa dikatakan, tapi memakan waktu cukup lama dan kita sampai gak sadar. Musa sampai gak sadar. Begitu selesai Tuhan berbicara 40 hari 40 malam, dia turun, dia gak makan. Dia bisa tahan gak makan dalam suasana natural. Dia turun sakit dia 40 hari berlama-lama di hadirat Tuhan. Dia turun, mukanya bagaimana katanya? Bercahaya. Halo, mungkin kita nggak percaya muka kita seperti itu, tapi pancaran wajah kita nampak loh. Orang yang tersesat dan orang yang tidak tersesat, orang yang ketemu dengan Tuhan sama orang yang enggak, itu kelihatan wajahnya. Tidak bisa tidak, pancaran wajah itu terlihat. Zaman sekarang ini kan adalah zaman yang semakin parah dan banyak hal yang masa sih kita kan begitu. Karena kita nggak menyadari masa sih. Kenapa? Kejahatan itu bukan hanya motor atau mobil yang inovasi. Kejahatan pun inovasi sempurna di setan. Satu saat ketika Petrus yang selalu bersama-sama Tuhan, ketika Petrus bilang begini, Tuhan kamu nggak bisa mati, hal itu tidak akan terjadi. Siapa yang tahu apa perkataan Tuhan? Nyala kau iblis, betul? Tuhan bilang nyala kau iblis, katanya sama Petrus kan? Kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Belajar yuk memikirkan apa yang dipikirkan Allah, bukan apa yang dipikirkan orang. Halo, supaya kita tampak rohani, kita selfie di medsos pegang Alkitab,
supaya kita taruhan. Gak masalah sih, itu gak dosa maksud saya. Tapi lebih dari itu, betul-betullah kita mencari orang yang betul-betul membawa pikiran Kristus, jalan Kristus, kebenaran Kristus dalam hidup kita. Musa ada kelemahan? Ada. Tapi Tuhan pakai dia kenapa? Bukan kejahatan, bukan kemunafikan. Petrus ada kelemahan? Ada. Tuhan pakai dia sampai bisa jalan di atas air. Kenapa? Karena itu bukan kejahatan dan bukan kemunafikan. Tuhan paling gak suka dengan namanya kejahatan dan kemunafikan. Gak usah munafik. Saya lebih suka Anda melihat kekurangan saya, gak masalah. Kalau kita tidak memikirkan apa yang dipikirkan Alkitab, apa yang tertulis dalam Alkitab, dan kita tidak mengikuti jalan-jalan Tuhan, kita tersesat umat Tuhan. Kita orang yang tersesat. Tuhan tidak akan pernah berurusan dengan segala kemunafikan, kenajisan, sombongan, kejahatan. Kalau kita punya kekurangan, Tuhan tahu kok kita ini debu dan abu, tahu. Saya pun kadang-kadang melunakkan hati Tuhan dengan kalimat ini. Bukankah firman-Mu yang Tuhan berkata, ingat bahwa aku ini debu dan abu, ampuni aku kalau aku salah. Mari kita kembali kepada Gembala, yaitu pemelihara jiwa kita. Amin.